Kalau kita saat ini kita buka kembali bukunya Kiai Syarif, oh ini telah membahas saudara-saudara. Ya, ini tahun Mana kalimatnya? Kalimatnya adalah ketika semuanya telah menjadi jelas, tak ada pilihan bagi rakyat kecuali mengukuhkan Jenderal Daud, siapa dia? Prabowo menjadi pemimpin di negeri tersebut. Betul. Ini jelas, dan ini tulisannya bukan saat ini. Ya. Tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini, hari ini saya bersama Ustadz Hakim. Balik ketemu Ustadz Hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz Hakim? Sehat, alhamdulillah. Nah, sudah selesai nyoblos Ustadz Hakim ya? Sudah nyoblos 6 kali saya. Di TPS 5 kali, di rumah sekali. Nyoblos apa Ustadz Hakim? Nyoblos kertas. Oke. Kalau di rumah nyoblos yang lain. Nah, baik. Doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton fima razaqtana. Ah, dah. Oke, baik. Pemirsa pada Suka TV, malam ini telah beredar quick count, ya, hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei di Indonesia, di mana dari hasil quick count tersebut itu memenangkan salah satu calon, yaitu Prabowo dan Gibran. Jadi kalau berbicara Prabowo dan Gibran, yang unggul sementara ini meskipun belum resmi dari KPU ya, belum real count, ada yang menarik dalam diri saya, tertarik, yaitu ada beberapa pekan yang lalu sudah membahas tentang Prabowo. Jadi di masalah Prabowo ini menjadi pemimpin, kalau tidak salah, dan ini sudah bisa dipastikan, Kiai Syarif Rahmat itu pernah menulis tentang Daud naik tahta. Nah, judul tulisannya Daud naik tahta itu di Buletin Kum, ya, itu tulisannya beliau. Ini ada aslinya. Nah, bisa menjelaskan, mungkin Ustadz Hakim bisa sedikit menjelaskan Daud naik tahta tersebut itu apa makna yang ditulis oleh Kiai Syarif Rahmat. Silahkan Ustadz Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya mau menjawab pertanyaan daripada Mas Amir. Jadi Mas Amir, ada satu tulisan Kiai Syarif bahwa tulisan ini beredar mulai dari tahun 99. Jadi beliau itu nulisnya setiap hari Jumat. Namanya Buletin Kum. Buletin Kum diedarkan di masjid-masjid di Jabodetabek ini. Diedarkan di masjid-masjid, dan judul-judulnya itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menggambarkan bagaimana hari esok, atau bisa menggambarkan bagaimana tahun-tahun berikutnya, atau kondisi-kondisi berikutnya. Karena memang beliau itu adalah bagian daripada ahli Al-Quran yang coba memahami kejadian-kejadian hari ini, ditarik ke Al-Qurannya, dan ternyata telah terjadi juga pada masa-masa lampau. Sampai beliau menulis satu judul di dalam Kum itu yang sangat luar biasa, adalah tadi Mas Amir sebutkan, Daud naik tahta. Dan para pemirsa sekalian, tulisan-tulisan beliau itu telah dibukukan. Baru dibikin sampai 10 jilid kalau nggak salah ya. Baru 10 jilid, dan ada di jilid yang pertama yang kita bahas ini. Ini judul bukunya, para pemirsa sekalian. Dan tulisan yang berjudul
Daud naik tahta itu terjadi pada 26 Mei tahun 2000. Ya. Tahun 2000. Itu nomor 5. Tercatat para pemirsa. Nah, di buku yang ini tertulis judulnya adalah Daud naik tahta, Mas Amir. Ya, ya. Tetapi begitu ditarik ke sini tentang untuk Prabowo dan Soeharto. Nah, ini luar biasa para pemirsa sekalian dan Mas Amir. Judul aslinya adalah Daud naik tahta. Ya. Dan begitu dibukukan, judul di atasnya adalah untuk Prabowo dan Soeharto. Ada apa ini? Saya tadi sempat cross check kepada penulisnya Abi Syarif sendiri. Beliau jawabannya begini. Aslinya judulnya Daud naik tahta. Saya tugaskan Ustadz Ateng agar di bawah ada penjelasan bahwa itu berkaitan dengan Prabowo dan Soeharto. Artinya apa? Judul aslinya Daud naik tahta, di bawahnya adalah untuk Prabowo dan Soeharto. Tetapi yang muncul di bukunya adalah untuk Prabowo dan Soeharto. Nah, beliau melanjutkan jawabannya dari pertanyaan saya, dan dia salah paham, malah langsung diganti dengan judul yang sekarang. Untuk Prabowo dan Soeharto. Apa kata beliau? Tapi justru tambah jelas. Isi tulisan ini berkaitan masalah Prabowo. Hari ini yang menang hitungan cepat, gitu kan? Sampai beliau bilang, sekarang terbukti bukan? Masya Allah. Ya. Nah, dari situ diambil hikmahnya, Pak. Silakan Ustaz. Nah, sebelum kita memasuki bagian selanjutnya yang nanti Mas Amir akan bacakan isi tulisan ini, saya akan bacakan dulu ayat Al-Qur'annya sebagai muqaddimah isi tulisan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jalut wa ata'allahu al-mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Al-Baqarah ayat 251. Mas Amir biar ada kerjaannya, silakan dibaca terjemahannya. Nah, ini terjemahannya ya, saya bacakan. Mereka itu tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud ya, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut. Dan mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Baqarah ayat 251. Sebelum Mas Amir lanjutkan, ya. Daud naik tahta, ya. Di bawahnya untuk Prabowo dan Soeharto. Ingat, Daud itu punya mertua namanya Talut. Musuhnya adalah Jalut. Bagaimana kelanjutannya? Silakan dibacakan. Atas keberhasilannya menumpas gerombolan Jalut, Panglima Talut dikukuhkan sebagai kepala negara. Jadi Talut ini berarti Soeharto ya. Sementara Soeharto. Sesungguhnya sukses besar itu tak lepas dari kebersihan menantunya, Jenderal Daud. Prabowo. Ya. Anak Isa ini dengan perkasanya telah mengalahkan Jalut di medan pertempuran, sehingga kekuatan pengacau keamanan itu dapat dihentikan. Ya. Lain Daud, lain pula sang mertua. Talut menyaksikan ketenaran menantunya. Berarti Soeharto menyaksikan menantunya ini yang bernama Daud, ya, sedang naik daun, jadi bahan perbincangan di kalangan berbagai macam media. Betul. Ini tafsirnya luar biasa ya. Lanjutkan dulu bacaannya. Kemudian Presiden Talut merasakan kekurangan tenangan dalam hidupnya. Kekuasaannya yang telah lama membuatnya semakin takut kehilangan kedudukan. Hasud mulai merasuk jiwa Talut. Terus sampai selesai. Ia melihat Jenderal Daud, menantunya itu,
sebagai ancaman yang sewaktu-waktu Daud mengusik ketentramannya. Dalam pikirannya ia berkata, siapa tahu anak muda ini tengah mengancam kedudukannya sebagai kepala negara. Ironisnya, kecurigaannya itu ditindaklanjuti dengan sikap yang kurang terpuji. Presiden Talut berniat dalam tanda petik menghabisi Daud. Dalam tanda petik, ini dalam buku tersebut dalam tanda petik menghabisi Daud. Maka sejumlah rekayasa makar pun dilakukan. Beberapa kali Daud lolos dari maut yang dirancang mertuanya itu. Sadar akan bahaya mengancam keselamatan jiwanya, Daud tidak mempersoalkan ketika ia diusir dari negaranya sendiri. Apalagi di berbagai penjuru daerah tersebar isu bahwa dirinya adalah dalam tanda petik dalang di balik sejumlah kerusuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Malang nih yang nasib jenderal muda ini, Daud ya maksudnya terus. Bila di mata khalayak dituding sebagai otak kejahatan, di mata keluarga istrinya ia malah dianggap duri dalam daging. Maklum, Presiden Talut memang masih ingin memperpanjang kekuasaannya. Lagi pula, diakui atau tidak, letupan-letupan kritik dan protes masyarakat Bani Israel tak dapat dilepaskan dari peran perwira tampan bersuara merdu ini. Terus, sebagai ahli perang, Daud dikenal pula sebagai ahli dalam urusan peleburan besi dan pembuatan senjata. Karenanya dapat dipahami apabila di pengasingannya ia memanfaatkan waktunya untuk dalam tanda petik berbisnis peralatan perang. Apalagi negara tempat di mana ia mengungsi teramat ramah kepadanya. Adapun para pendengki tetaplah pada kedengkiannya. Mereka tak senang menyaksikan kebesarannya. Terus, kepergian Jenderal Daud ke pengungsian ternyata tak secara otomatis membuat berbagai kerusuhan dalam negeri berakhir. Keadaan seperti ini semakin memperkuat asumsi bahwa dalang dari semua pertikaian dan penculikan bukanlah dirinya. Daud benar-benar telah menjadi korban rekayasa lawan-lawan politiknya. Sementara rakyat dikelabui dengan berbagai sajian berita dan informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Ya, gini Mas Amir, ya. Para pemirsa, para suka sekalian dimanapun kalian berada, kalau sekilas yang dibacakan ini adalah yang ditulis oleh Kiai Syarif ini adalah kisah yang terjadi antara Daud dan Tolut setelah mengalahkan Jalut. Ya. Setelah mengalahkan Jalut. Ini bagian daripada kisah yang terjadi masa lampau. Oleh Kiai Syarif ditarik kisah ini yang terjadi pada saat terjadi satu kisah di Indonesia saat itu. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 saat itu. Memang sedang berkecamuk, ya kan? Satu kasus yang terjadi, ada seorang pemimpin yang memimpin satu bangsa. Kalau istilah beliau itu kadang-kadang satu kesempatan NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, gitu kan? Terjadi kasus yang amat luar biasa antara mertua dan menantu, gitu kan? Nah, terdapat seorang menantu yang diperbincangkan oleh semua kalangan. Ya. Ini menantu kalau nggak di tanda kutip kalau nggak dihabisi, nanti bisa menyaingin jabatan saya sebagai presiden kepala negara. Kepala negara. Akhirnya apa? Ternyata dibikinlah satu masalah. Skenario seakan-akan yang bersalah dan dalam tadi semua kasus yang terjadi adalah Daud, artinya Prabowo saat ini. Kita katakan Prabowo saat ini, ya kan? Nanti menjadi masalahnya adalah berbagai macam tafsiran oleh kalangan tanda kutip politikus dan pengamat negeri tentang kejadian kasus itu. Sampai-sampai si Daud, maksudnya si Prabowo maksudnya, yang hari ini menjadi tokoh hitungan sementara ini adalah unggul, pergi ke luar negeri berbisnis alat perang, dan secara tidak kesengaja juga sekarang Menteri Pertahanan memahami betul gitu kan. Artinya ini manusia betul-betul dikucilkan, betul-betul dikambing hitamkan, tapi beliau kuat, diasingkan, beliau kuat, beliau tegar terus. Ya kan? Beliau menjalani satu skenario Tuhan, skenario Allah. Memang seorang pemimpin besar itu adalah memang didemikiankan. Tempa dulu ya. Iya, didemikiankan. Sehingga yang terjadi saat ini.
Nah, itu barangkali Mas Amir masih bisa dilanjutkan. Bagaimanapun sandiwara itu, coba. Bagaimanapun sandiwara itu harus segera diakhiri. Pertunjukan tidak boleh berlangsung terlalu lama. Karena para pemirsa dan penonton ingin mengetahui kesudahannya. Sisi gelap dalam cerita ini tidak baik bila terus-menerus menjadi pertanyaan. Dan orang-orang niscaya akan berkata, dalam tanda petik, di manakah keadilan? Dan bagi Daud, jenderal muda perkasa itu mertua adalah juga orang tua. Tidak ada kebencian, apalagi permusuhan dengannya. Berbalut kerelaan hati menantu yang disakiti, jenderal besar Talut itu dipanggil pulang guna mempertanggungjawabkan segala tingkah dan baktinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya telah menjadi jelas, tak ada pilihan bagi rakyat kecuali mengukuhkan Jenderal Daud memimpin negara sepeninggal mertuanya. Hari ini. Terus? Peristiwa kenaikan tahta Daud ini setidaknya telah memberikan pelajaran kepada kita tentang beberapa hal. Sebelum mengambil pelajaran, ya, ini ada kalimat yang menarik para pemirsa sekalian dan Mas Amir. Menarik ini sekali menarik. Kalimatnya adalah, saya baca ulang. Ya. Bagi Daud, jenderal muda perkasa itu mertua adalah juga orang tua. Ya. Oh, ini hebatnya. Soeharto lah ya kita. Iya. Prabowo punya mertua ya Soeharto, gitu kan? Tak ada kebencian apalagi permusuhan dengannya. Berbalut kerelaan hati menantu disakiti, jenderal besar Talut itu dipanggil pulang guna mempertanggungjawabkan segala tingkah dan baktinya di hadapan Allah. Artinya apa? Tiada rasa dendam dalam dirinya. Beliau pulang ke Indonesia dan tiada juga membuat gerakan untuk menghancurkan mantan mertuanya. Mengkudeta. Mengkudeta. Ya kan? Ya, betul. Tidak ada. Ini bagian daripada lapang dadanya. Mohon maaf, saya harus mengutip kata seorang mantan presiden Indonesia yang bernama Gus Dur. Ya. Pemimpin yang paling ikhlas adalah Prabowo. Dan itu bisa banyak di media beredar kalimat itu. Silakan dicek lah ya. Pemimpin yang paling ikhlas adalah Prabowo. Itu ungkapan daripada Gus Dur. Dan ini hampir sama ungkapan dengan ini, saudara-saudara sekalian. Hampir sama juga. Nah, ketika semuanya telah menjadi jelas, tak ada pilihan bagi rakyat kecuali mengukuhkan Jenderal Daud memimpin negeri sepeninggal mertuanya. Jadi beliau itu menjadi pemimpin bukan pada saat mertuanya masih ada. Jadi menjadi presiden setelah mertuanya meninggal dunia. Dan yang luar biasa adalah beliau mencalonkan menjadi pemimpin negeri Indonesia ini itu dengan satu perjuangan yang amat luar biasa. Gagal beberapa kali gagal ya. Dan ternyata hari ini, tahun ini, walaupun belum resmi, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan rakyat Indonesia, lewat orang-orang yang memilihnya dan yang mencintai kepadanya, dikukuhkan sebagai presiden Republik Indonesia. Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Ini Mas Amir. Kalau pemimpin masa lalu mengalami kasus seperti ini, kisah seperti ini, hari ini pun akan terulang, walaupun orangnya beda. Itu kajian tafsir tuh. Ya. Ini bagian daripada ketajaman pandangan Kiai Syarif terhadap teks ayat Al-Quran untuk menerjemahkan kasus-kasus masa lalu itu yang terjadi hari ini, karena memang Al-Quran itu adalah di dalamnya terkandung kisah masa lalu, pelajaran hari ini dan pelajaran yang akan datang. Dan itu ahsanul qasas. Kisah yang terbaik di antara kisah-kisah yang ada. Itu Al-Quran. Dan ini bagian daripada ketajaman pandangan Kiai Syarif untuk melihat masalah ini. Kalau hari ini terjadi beliau menjadi presiden, adakah di antara para ulama tafsir, adakah di antara para tokoh-tokoh bangsa atau kiai manapun atau kita sebut habib manapun yang punya ketajaman seperti ini? Nyaris hampir tidak ada. Kalau kita saat ini kita buka kembali bukunya Kiai Syarif, oh ini telah membahas saudara-saudara. Ya, ini mana kalimatnya? Kalimatnya adalah ketika semuanya telah menjadi jelas, tak ada pilihan bagi rakyat kecuali mengukuhkan Jenderal Daud. Siapa dia? Prabowo menjadi
pemimpin di negeri negara tersebut. Betul. Ini jelas. Dan ini tulisannya bukan saat ini. Ya. Tahun 2000. Tahun 2000. Wah, ini luar biasa ketajaman pandangan beliau terhadap kasus-kasus ini, gitu kan? Dan bagi para pemirsa yang ingin tahu bagaimana cara pandang beliau terhadap negeri ini dan kedepannya, silakan baca dalam buku tulisan-tulisannya. Ini baru satu judul yang kami angkat. Kalau kami angkat semuanya, akan tercengang Anda siapa Kiai Syarif ini sebetulnya. Masya Allah. Ini nggak ada kaitannya dengan politik karena beliau menulis tahun 2000. Tahun 2000. Jadi beliau kalau saya pahami, jadi bahwa Al-Quran itu berbicara, ya beliau menafsirkan isyarah-isyarah yang beliau tangkap itu, ayat-ayat Al-Quran itu yang beliau abadikan dalam sebuah buku ini, apakah memang ada unsur politik menurut pandangan Ustaz Hakim? Apakah memang ada unsur politis dari dalam diri Kiai Syarif Rahmat? Karena kan terus terang saja ini terjadi saat ini, sangat terjadi, ya. Ini bagaimana pandangan? Jadi gini, Al-Quran itu di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran. Kalau mau ditarik kepada urusan politik, akan kena urusan politik. Kalau ditarik kepada urusan fikih, akan bicara fikih. Ya. Ditarik kepada urusan tasawuf, akan bicara tasawuf. Maka Al-Quran itu secara general akan dibicarakan tergantung siapa yang coba menarik itu ayat untuk menerjemahkan kisah hari ini atau kisah-kisah sebelumnya pada saat beliau ini berbicara. Tetapi yang jelas ini tulisan beliau sudah tahun 2000. Hari ini terbukti ini isyarat yang beliau tangkap dari tahun 2000. Dan tadi sekali lagi nih ya. Kelak hari ini, ya. Ini kelak suatu hari bahwa prediksi ini, kajian ini akan terbukti. Tak ada pilihan bagi rakyat mengukuhkan. Nah, kata-katanya ini loh, penataan kata-kata dari Kiai Syarif Rahmat itu luar biasa. Ini tahun 2000, tapi beliau menulis kata di sini, tak ada pilihan bagi rakyat. Ya, sekarang pilihan langsung. Berarti kan rakyat. Hari ini rakyat telah menentukan pilihannya. Insya Allah. Dari skenario yang berjalan itu. Tapi menjadi masalah adalah, adakah rakyat bicara masalah kasus ini? Kan tidak. Ya. Yang bicara cuma Kiai Syarif loh. Ya, rakyat tidak berbicara masalah dari kasusnya Tolut dan Daud, tidak. Ya. Tetapi yang bicara adalah Kiai Syarif. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada memang orang-orang yang mampu menyaksikan satu bisyarah, satu pandangan yang sangat tajam lewat firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran yang bicara pada hari-hari berikutnya. Ini yang amat luar biasa. Tetapi Mas Amir, masih ada tulisan beliau yang bisa kita kaji lebih lanjut. Silakan, apa pelajaran dari masalah ini? Baik, pelajaran pertama yang kita ambil dari tulisan Daud Naik-Tata ini, terang saja sudah ada. Daud itu Prabowo, lalu itu Soeharto. Dengan pelajaran pertama tentang pemimpin yang takut kehilangan kedudukan. Perasaan yang menghinggapi seorang pemimpin biasanya akan dengan mudah dikembangkan menjadi sebuah kebijakan, baik bijak atau tidak. Kekhawatiran yang begitu mendalam telah membuat sang pemimpin buta jalan hingga tak melihat mana yang menjadi pekerjaannya dan mana yang merupakan wewenangnya. Padahal sesaat ia salah memandang, bisa jadi setahun ia akan salah menerjang. Keadaan seperti inilah yang merusak jiwa Fir'aun hingga mencanangkan program dalam tanda petik keluarga berencana. Kita tahu ya masalah Fir'aun. Nggak boleh ada anak laki-laki tentang pembatasan kelahiran. Namun, di balik semua kecerobohan seorang pemimpin, kita memang hendaknya selalu berbaik sangka bahwa ada kebaikan yang tengah Tuhan rencanakan untuk kita. Ya, jadi Anda di dalam Al-Quran itu bahwa boleh jadi kita mencintai sesuatu belum tentu itu baik bagi kamu, atau kita membenci sesuatu belum tentu itu buruk bagi kamu. Artinya apa? Bahwa terkadang ada satu kebijakan yang tidak sesuai sama hati kita atau keinginan kita. Jangan-jangan dari kebijakan itu ada skenario Allah
untuk mengangkat seorang pemimpin. Contoh, Nabi Musa, ya kan? Hidup pada zaman Fir'aun. Fir'aun membuat kebijakan keluarga berencana. Nggak boleh ada anak laki-laki kan? Karena takut anak laki itu kan. Takut nanti akan menyaingi daripada pemimpin tersebut. Maka dibikin kebijakan, dibuat skenario bagaimana orang-orang ini nggak boleh tumbuh. Masya Allah. Tapi rencana Allah lain. Penangkapan Kiai Syarif luar biasa. Rencana Allah lain. Dari orang yang tidak disetujui itulah yang merusak Fir'aun. Sejauh itu pemandangan Kiai Syarif ya. Itu Al-Quran telah bicara masalah. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, uji kesempurnaan. Setelah dibenci dan disakiti oleh saudara sendiri, dijual dan dihinakan, digoda rayuan setan, difitnah dan dipenjarakan, tahukah engkau? Kata petik Yusuf dimuliakan. Iya. Ia dirindukan, ia pula puncak harapan. Setelah dikucilkan keluarga, diputuskan hubungan kerja, dicekal dan dipidana penguasa. Tahukah engkau? Ibrahim menjadi imam bangsanya, setelah dibuang, dihanyutkan, diburu, disayembarakan, dikejar hingga pantai lautan. Tahukah engkau? Musa, pemimpin bangsanya. Bagi seorang calon pemimpin, cobaan dan rintangan sebenarnya tak lebih dari proses Tuhan mematangkannya. Lihatlah si bata merah. Mengapa kini ia menjadi berharga dan banyak orang memperebutkannya? Mengapa ia diperlakukan sedemikian hati-hati oleh yang membawanya? Semula ia hanya sebongkah tanah yang bersabar ketika diaduk, diinjak-injak, kemudian ia terdiam manakala dibentuk. Ia dipisahkan dari lingkungan sekitarnya, ia dibakar, dihanguskan, tetapi ia tetap tabah tak meronta sampai akhirnya sang penguji, Allah SWT ya, itu puas memandang kesudahan. Aku tak dapat membayangkan apa jadinya apabila ia berontak di perjalanan karena tak tahan panas. Nih yang mau saya kasih komentar dari tulisan ini kan ada kisah para nabi dan para rasul yang diangkat menjadi pemimpin besar itu karena ditempa berbagai macam ujian. Lalu beliau mengambil isyaratnya batu bata, segala macam. Saya mau tarik hari ini. Kita lihat bangsa Indonesia, presiden-presiden yang ada di Indonesia ini semuanya telah melewati caci maki, hinaan, tempaan, dan ditempaan oleh berbagai macam skenario Allah. Itulah pemimpin besar. Saya ambil contoh karena saya hidup pada zamannya Gus Dur. Contoh bagaimana Gus Dur itu oleh Soeharto dijegal menjadi ketua PBNU pada saat itu. Dijegal berbagai macam cara, ya kan? Diundang beberapa kiai bagaimana caranya untuk menahan Gus Dur ini tidak menjadi ketua PBNU, tapi akhirnya jadi juga ketua PBNU dan akhirnya jadi presiden Republik Indonesia. Dianggap, mohon maaf ya, istilah buta segala macam, tapi beliau jadi presiden Republik Indonesia. Nah terus yang terjadi berikutnya, kita lihat Jokowi, bagaimana dihina, bagaimana difitnah, bagaimana dijeleki segala macam, tapi beliau jadi 2 periode. Prabowo juga demikian. Nah, Prabowo berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal, dibuang segala macam, diuji, difitnah. Sampai sekarang juga difitnah amat luar biasa. Sampai sekarang. Tapi kembali kepada tulisan Kiai Syarif tadi bahwa akan diangkat, akan dikukuhkan oleh rakyat yang menjadi pemimpin. Seandainya, tadi kata-kata ini, tidak apabila ia berontak di perjalanan karena tahan panas. Kita kembali lagi ini masalah Prabowo. Membayangkan Prabowo seandainya kan Menteri Pertahanan. Iya. Mengkudeta kan masalah kecil sebenarnya. Iya. Tapi beliau sabar. Nah ini menunggu pada waktu yang telah ditentukan. Betul. Beliau di atas daripada Menhan itu. Betul. Menhan tidak seberapa. Tapi begitu beliau sabar, ya kan, dan kuat menahan bulian, ejekan segala macam pada hari yang Allah tentukan. Hari ini beliau terbukti. Ya kan? Ya. Seandainya beliau berontak pada saat beliau tidak lolos pada 5 tahun yang lalu, beliau nggak jadi apa-apa. Tapi begitu beliau sabar, beliau kuatkan jiwanya dengan tempaan berbagai macam yang sebelumnya, jadi hari ini. Itu pelajaran yang Kiai Syarif sampaikan. Lanjutkan Mas Amir. Yang ketiga, tentang iradah Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua yang nyata dan kasat mata, ketahuilah di sana ada sesuatu yang kita tak dapat meraihnya.
karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya. Karenanya hendaklah engkau waspada dan tetap bijak menghadapi segala yang terjadi di depan matamu. Terus. Sesungguhnya di sebuah negeri yang konon mayoritas muslim, sebut saja Indonesia ya. Ya. Bahkan muslim mayoritas itu belum ada pergantian kepemimpinan secara hakiki semenjak lebih 30 tahun yang lalu. Mereka yang mengendarakannya silih berganti dengan cepat. Hanyalah sebuah antara guna menggenapi janji-janji dan melapangkan jalan bagi kedatangan insan yang kini tengah berada di pengasingan. Dalam tanda petik. Titik. Titik itu. Ya, titik ya, di pengasingan. Zakaria dan Yahya hanyalah antara. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam tiba, Yahya pun berbaiat setia kepadanya. Di samping variasi yang melingkupi, sebuah lakon pasti memiliki kisah inti. Orang-orang yang kurang waspada dan tidak mengerti acap kali lebih tertarik kepada goro-goro, guyonan ya, kalau dalam istilah wayang itu goro-goro itu guyonan. Dalam pertunjukan wayang ketimbang alur cerita sesungguhnya. Padahal babak itu hanyalah sebuah selingan guna menghindari penonton dari kejenuhan. Tetapi insan yang waspada dan mengerti justru tak begitu peduli dengannya, sebab ia tahu ada cerita penting sesudahnya. Sebuah lakon seringkali dipentaskan berulang-ulang, meski kadang berbeda variasi, karena lain dalang dan tempat manggungnya. Tetapi, adakah manusia yang menghafal judul-judulnya? Ya. Nih, Mas Amir nih. Ada yang saya kagumi dari tulisan beliau ini, dari tahun 2000 itu. Ini Iradah Allah ya? Kalau Iradah Allah itu ada istilah saya tulis, sekarang ini kan ada orang yang apa-apa qadarullah, apa-apa qadarullah. Orang-orang samping lah gitu ya. Saya menunggu kalimat dari mereka. Begitu Prabowo menang nih, ada kalimatnya qadarullah, ada nggak? Justru mereka menyangka ini ada kecurangan. Tapi ada kalimat qadarullah. Begitu mereka sakit qadarullah, begitu mereka rugi qadarullah, begitu Prabowo menang ada qadarullah dari mereka. Padahal ini iradah Allah. Nah, tapi saya mau bilang begini. Lihat, sesungguhnya di sebuah negeri yang konon mayoritas muslim, ini pasti Indonesia. Betul. Oke. Bahkan muslim mayoritas itu belum ada pergantian kepemimpinan secara hakiki. Oke. Semenjak lebih 30 tahun yang lalu, mereka yang mengendarakannya silih berganti dengan cepat. Hanyalah sebuah antara guna menggenapi janji-janji dan melapangkan jalan bagi kedatangan insan yang kini berada di pengasingan. Yang kini berada di pengasingan itu telah datang kembali. Ini membicarakan pemimpin masa lalu. Yang di pengasingan. Membicarakan pemimpin masa lalu yang secara hakiki itu hanya pergantian, tetapi dia juga. Gitu kan? Dan menanti kedatangan yang orang dalam pengasingan itu siapa? Prabowo. Nah sekarang telah datang. Dan telah terjadi. Itu loh. Ini tulisan sudah lama banget. Ini jeli banget ya, Kiai Syarif ya. Ini, ada tanda petik pengasingan dan dia kembali. Iya kan? Dan ini telah kembali. Nah, inilah yang kita maksud dari awal. Judulnya ini adalah Prabowo dan Soeharto. Disinilah benang merahnya para pemirsa sekalian. Masuk ini di sini. Nah, ini yang beliau luar biasa sampaikan adalah orang-orang yang kurang waspada. Tadi saya sampaikan tuh, mereka nggak paham kisah itu, tapi ada Kiai Syarif yang paham, ya kan? Dan tidak mengerti, acap kali lebih tertarik kepada goro-goro, guyonan. Ini hanya guyonan, tapi beliau tidak. Itu selingan ya. Ini isyarat yang beliau tangkap, gitu kan? Pertunjukan ini bagian ilmu pewayangan ya. Padahal babak itu hanyalah sebuah selingan guna menghindari penonton dari kejenuhan. Karena ada iklan segala macam ya. Tetapi insan yang waspada, ini Kisah Arif. Menurut saya, ini beliau. Tetapi insan yang waspada, kan awalnya beliau bilang ada insan yang tidak waspada. Memahami kisah-kisah yang terjadi. Seakan-akan kisah itu hanyalah sebuah guyonan atau goro-goro. Iklan satu pertunjukan dalam dunia pewayangan. Beliau lanjutkan,
tetapi insan yang waspada dan mengerti justru tak begitu peduli dengannya. Ini beliau nih, Ki Syarif nih. Sebab ia tahu ada cerita penting sesudahnya. Masya Allah. Sebuah lakon seringkali dipantaskan berulang-ulang, meski kadang berbeda variasi karena lain dalang dan tempat manggungnya. Lain, tapi hari ini terjadi. Ini beliau punya kemampuan untuk menangkap itu. Lalu beliau nukil ayat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Pertanyaan tuh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajaran. Untuk menjadi pelajaran. Artinya kisah-kisah beliau tangkap ini dari Al-Qur'an yang tadi kita sampaikan terjadi hari ini walaupun kasus masa lalu, tapi hanya beda lakonnya doang. Ya, ya. Ya kan? Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ternyata ada di antara insan-insan tersebut yang waspada mengambil pelajaran. Salah satunya Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah, ini yang bisa kita kasih pelajaran lewat tulisan beliau bahwa hari ini betul-betul terjadi. Ya. Ini tidak ada kaitannya mendukung kita. Yang pasti Ki Syarif ini menulis sudah lama, tahun 2000. Kalau memang beliau ada misi politik, pasti beliau sudah, ya, lain ceritanya nggak akan muncul ayat ini. Ya. Oke, baik, itu hari ini yang kita bahas karena luar biasa ini, banyak pertanyaan-pertanyaan ke redaksi, itu apa sih Daud Naik Tata yang ditulis oleh Kiai Syarif Rahmat, dan mungkin itu sedikit menjelaskan, tapi bagi pemirsa yang memang kurang jelas, bisa didapatkan bukunya di 40 Goresan Pena ini. Itu ada di halaman awal tentang Daud Naik Tata. Sementara saksikan terus di Pada Suka TV akan kisah-kisah menarik dari bukunya Kiai Syarif Rahmat. Silahkan ditulis di komentar mau apa bahas. Yang pasti urusan negara ini sepertinya sudah beliau tuangkan dalam buku ini. Ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Pada Suka TV untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.